Menelusuri jejak asal-usul bumi, misteri hidrosfer, dan cerita awal kehidupan. Asal-usul bumi. Yang pertama yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang menyatakan bahwa bumi telah terbentuk selama puluhan miliar tahun. Awalnya terdapat gumpalan kabut yang berputar pada suatu poros. Putaran pada poros tersebut membuat bagian yang ringan terlempar keluar angkasa dan membentuk sebuah piring cakram raksasa. Hingga pada suatu waktu, cakram raksasa yang terdiri dari kabut dan gas meledak. Ledakan besar tersebut akhirnya membentuk galaksi serta nebula-nebula. Tercatat selama 4,6 miliar tahun, nebula-nebula membeku dan menjadi galaksi. Salah satunya yaitu galaksi Bima Sakti. Kabut atau nebula ini mulai menggumpal dan membentuk benda-benda langit yang disebut planetesimal. Planetesimal ini kemudian bertabrakan dan menyatu membentuk protoplanet. Salah satu protoplanet yang terbentuk adalah bumi. Yang kedua yaitu teori pasang surut gas. Teori pasang surut gas yang dikemukakan oleh James Jean dan Howard Jeffreys pada tahun 1918. Keduanya sepakat bahwa pembentukan bumi berawal dari bintang besar yang mendekati matahari hingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada matahari berupa gas. Setelah terjadi pasang surut, matahari akan mengeluarkan gelombang raksasa yang disebabkan gaya tarik bintang. Gelombang yang membentuk lidah pejar tersebut akhirnya mengalami perapatan gas hingga terpecah menjadi planet-planet, salah satunya yaitu bumi. Yang ketiga yaitu teori nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724. Menurutnya, tata surya terbentuk dari gumpalan kabut yang terdiri dari beragam gas. Pada mulanya, gas-gas bermassa besar ini menarik gas dengan massa kecil di sekelilingnya hingga akhirnya membentuk gumpalan gas menyerupai cakram. Gumpalan gas ini kemudian mengalami penyusutan sehingga terjadilah perputaran kabut yang kian cepat. Gumpalan kabut dengan massa besar ini sendiri berada di pusat cakram menjadi matahari, sementara gas-gas di sekitarnya mengalami penurunan suhu dan menyusut membentuk planet-planet yang mengelilingi matahari, salah satunya yaitu bumi. Yang keempat yaitu teori George Louis Leclerc. Pada tahun 1778, dua ahli ilmu alam yaitu Francis George Louis Leclerc dan Comte de Buffon mengemukakan bahwa dahulu terjadi suatu tumbukan antara sebuah komet dan matahari, yang kemudian menyebabkan sebagian massa dari matahari terpental ke arah luar hingga terbentuklah suatu planet. Asal mula hidrosfer di bumi. Yang pertama, air di bumi berasal dari komet. Komet yang merupakan benda langit purba seumuran tata surya diduga juga memiliki kontribusi bagi munculnya kehidupan di bumi. Komet kaya kandungan unsur karbon yang bersama hidrogen dan oksigen bisa membentuk senyawa organik yang esensial bagi munculnya kehidupan. Tapi, dalam penelitian lanjutan misi Rosetta membuktikan bahwa teori itu tidak tepat. Beberapa komet yang menjadi target penelitian ternyata menunjukkan kandungan hidrogen di dalam airnya lebih berat dibanding air di bumi. Yang kedua, air di bumi berasal dari tumbukan bumi dengan asteroid. Periode ini kemungkinan besar terjadi karena Jupiter dan Saturnus mengubah orbitnya secara perlahan-lahan, sehingga mengganggu orbit banyak komet dan asteroid sehingga menyebabkan kekacauan. Sebagian besar ilmuwan percaya ketika planet bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun silam, planet ini kering dan berbatu. Air tiba di bumi dalam bentuk beberapa asteroid yang besar yang dipenuhi dengan es. Bukti-bukti terbaru diketahui bahwa ada es di asteroid 24 Themis yang ada di sana. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar ada lebih banyak es di sabuk asteroid dibanding perkiraan sebelumnya. Yang ketiga yaitu berasal dari awan gas yang membentuk tata surya. Sebagian besar air di bumi mungkin berasal dari awan gas dan debu yang membentuk tata surya. Ketika bumi terbentuk, air dan berbagai molekul lainnya dapat terjebak di dalam material yang membentuk planet ini. Di awan molekuler yang dingin, ketika oksigen bertemu dengan butiran debu, keduanya membeku dan melekat ke permukaan. Molekul hidrogen yang lebih ringan di awan melompat-lompat di atas butiran debu yang membeku sampai bertemu dengan oksigen. Ketika itu terjadi, mereka bereaksi dan membentuk es air dalam dua jenis, yaitu air biasa dan air berat yang mengandung deuterium. Jadi, air sudah ada sejak pembentukan bumi pertama kali. Yang keempat,
Air di bumi berasal dari interaksi magma panas dan atmosfer. Air di planet kita mungkin berasal dari interaksi antara atmosfer yang kaya hidrogen dan lautan magma pada embrio planet yang membentuk bumi yang kaya oksigen, menurut penelitian terbaru dari UCLA. Ketika objek-objek yang semakin besar bertabrakan satu sama lain, bayi planetesimal yang akhirnya membentuk bumi tumbuh lebih besar dan lebih panas, melebur menjadi samudra magma yang luas akibat panasnya tabrakan dan elemen radioaktif. Planet yang baru terbentuk dikelilingi oleh atmosfer yang kaya akan hidrogen molekuler H2 selama beberapa juta tahun pertama pertumbuhannya. Interaksi antara lautan magma dan atmosfer dalam simulasi bayi bumi menghasilkan pergerakan massa hidrogen dalam jumlah besar ke dalam inti logam, oksidasi mantel, dan produksi air dalam jumlah yang besar. Berikut ini beberapa teori yang menerangkan tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama ada teori abiogenesis, yang kedua teori biogenesis, yang ketiga teori evolusi kimia, yang keempat teori panspermia, dan yang terakhir teori penciptaan. Teori abiogenesis. Teori abiogenesis dipelopori oleh ilmuwan filsafat Yunani yang bernama Aristoteles. Teori ini yang awal kali berkembang dan mempunyai pendapat bahwasanya makhluk hidup itu timbul dari benda mati. Awal kemunculan teori ini adalah saat Aristoteles meletakkan sepotong daging di tempat terbuka. Perlahan-lahan daging itu membusuk dan muncullah larva lalat atau belatung. Kejadian inilah yang membuat Aristoteles berpendapat jika makhluk hidup berasal dari benda mati. Kemudian pada tahun 1677, Anthony van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan Belanda, ikut mendukungnya. Anthony mengamati air rendaman jerami melalui mikroskop buatannya dan menemukan makhluk klinik mulai bermunculan dari jerami yang direndam tersebut. Sehingga ia juga percaya kalau makhluk hidup berasal dari benda mati. Namun pada abad ke-19 teori ini disanggah. Kemudian teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini diantaranya ada Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Teori evolusi kimia. Teori evolusi kimia atau disebut dengan teori neobiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari senyawa organik. Teori ini berasal dari hipotesis dua orang ilmuwan asal Inggris yaitu Oparin dan Haldane pada tahun 1920. Keduanya berpendapat kalau laut yang baru terbentuk mengandung molekul sederhana yang melimpah. Dari molekul sederhana ini terbentuklah molekul-molekul yang lebih kompleks sebagai cikal bakal munculnya kehidupan, namun teori ini belum bisa dibuktikan. Teori panspermia. Teori panspermia menyatakan bahwa benih-benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh alam semesta atau luar angkasa. Jadi mereka menganggap kalau organisme mikroskopis itu berasal dari luar angkasa, misalnya asteroid atau planet lain yang berdekatan dengan bumi, seperti Venus atau Mars. Kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Namun teori ini bersifat spekulatif karena belum ada cara untuk membuktikannya, sehingga banyak juga yang berpendapat bahwa teori panspermia tidak bisa dianggap sebagai hipotesis apalagi teori. Teori penciptaan. Berdasar pada teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, ternyata mereka masih kebingungan dan masih berpikir keras untuk menelaah rahasia alam tersebut. Akhirnya beberapa ilmuwan memilih kembali pada teori penciptaan yang bersumber dari ajaran agama dan kitab-kitab yang dianutnya. Kebanyakan agama, khususnya agama Samawi, percaya bahwa alam semesta bersama isinya diciptakan oleh Tuhan. Memang, teori ciptaan ini sukar dibuktikan dengan akal manusia karena datangnya bukan dari hasil percobaan melainkan hasil telaah ilmu agama dan keyakinan. Berikut adalah beberapa informasi terbaru terkait bumi, hidrosfer, dan kehidupan di bumi, diantaranya yang dirilis oleh Detik Edu dengan judul Planet Mirip Bumi yang terdekat dengan tata surya kita, apakah layak huni? Yang kedua ada penciptaan air di planet lain bisa dilakukan seperti di bumi. Kemudian yang dirilis oleh UT News dengan judul Penemuan Virus Memberikan Petunjuk tentang Asal-Usul Kehidupan Kompleks.